kami kesempatan untuk berbakti, menyembah-Mu. Amin. Bahkan kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh hidup benar. Amin. Itu sebabnya kami siapkan hati, pikiran kami, Bapak, untuk kami mendengarkan akan kebenaran Firman. Bersabdalah Bapa, Kau melalui hamba-Mu Budi ini, dan hamba-Mu mohon akan urapan kebenaran, urapan Roh Kudus Tuhan. Dan setiap apa yang kami berikan benar-benar merupakan kebenaran yang dari Tuhan. Amin. Ampuni kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Pagi Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, untuk sekian kalinya saya diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk kami belajar bersama-sama akan kebenaran firman. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya hanya ingin mengajak saudara dan saya mengingat, ya, bagaimana kita ini hidup sekarang ini, ya, bagaimana kita hidup sekarang ini. Apakah kita hidup di dalam pimpinan Tuhan atau kita hidup di dalam keinginan kita sendiri? Bapak Ibu saudara, kembali kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membuka di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai orang percaya, kita beribadah ini tentu memiliki sebuah harapan, ya. Harapannya apa? Agar hidup kita ini selalu berada di dalam pimpinan Tuhan, atau agar hidup kita ini selalu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pembacaan firman Tuhan tadi mengingatkan kita agar di dalam segala perencanaan janganlah kita ini melupakan Tuhan. Saya akan memberikan judul renungan kita pada siang ini adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita ini mau jujur, ya, tak semua sih, tapi pada umumnya masih ada di antara kita atau orang-orang percaya yang hidup sebenarnya dalam kemauannya sendiri. Artinya apa? Segala sesuatu yang menjadi keputusan hidup kita ini kadang tidak pernah menyertakan Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Tidak pernah melibatkan Tuhan. Bahkan mungkin secara pribadi masih ada yang tidak pernah mendiskusikan, memperkarakan rencana hidup kita,
atau rencana hidupnya orang percaya atau keinginan hatinya dengan Tuhan. Kalau orang Jawa bilang itu namanya sakar PDP, suka hati kau. Kalau orang sini bilang ya, semaunya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya atau orang Kristen yang seperti ini bisa disebut sebagai orang Kristen yang tidak hidup dalam pimpinan Tuhan. Artinya mereka gak sadar bahwa sebenarnya mereka ini sangat berpotensi disesatkan oleh roh-roh yang jahat. Sampai akhirnya mereka tidak mengalami rencana Allah yang akan digenapi di dalam hidup mereka. Mereka hidup dan berjalan sesuai dengan selera, perhitungan, serta keinginannya sendiri. Sebagai contoh, mungkin kalau ada orang yang mau menikah, tidak menikah. Mungkin anak-anak pelajar yang ingin memilih sekolah, pindah rumah, memulai bisnis, dan tidak pernah mendiskusikan dengan Tuhan. Intinya bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidup dalam keinginannya sendiri, hidup dengan mengikuti seleranya sendiri. Memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita ini sebenarnya tidak harus selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Bolehkah kita akan beli barang ini atau tidak? Jadi tidak harus selalu bertanya kepada Tuhan. Jadi harus bagaimana? Nah, ini pertanyaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan yang berhasrat dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan, seharusnya ia harus memiliki kepekaan. Sekali lagi saya ulang, sebagai orang percaya yang mengerti tentang kebenaran dan berhasrat dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan, seharusnya ia memiliki kepekaan. Kepekaan untuk apa? Kepekaan untuk membedakan apakah yang dilakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini kita harus memiliki. Kita harus peka. Apakah setiap keputusan yang kita ambil ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Ya. Peka terhadap kehendak Tuhan, peka terhadap apa yang Tuhan mau. Tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memiliki kepekaan ini, seseorang ini harus benar-benar hidup bergaul dengan Tuhan. Paling tidak harus selalu menyisihkan waktu untuk Tuhan. Boleh saya bersaksi sedikit di sini Bapak Ibu. Saya adalah orang Kristen sejak kecil. Mungkin pertama kali dalam keluarga saya, itu yang diajak mama saya untuk mengerjakan gereja itu saya. Sehingga ibu bisa memenangkan seluruh keluarga saya. Tetapi apa saudara, dalam perjalanan hidup Kristenan saya, ketika saya tidak dengar-dengaran dengan tidak ada bedanya dengan orang dunia. Ya sudah, pokoknya kalau kita sudah menyinggung tentang anak dunia, bagaimana sih Tuhan? Seperti itulah saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti saya bilang begini bahwa saya orang yang peka dengan Tuhan. Saya mencoba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya selalu menyiapkan waktu pagi jam 5. Paling tidak 1 jam saya harus di bawah kaki Tuhan. Pelan Tuhan angkat saya. Dan hal ini, maaf, bukan berarti saya harus mau bersombong rohani.
Tetapi ini pengalaman yang harus saya bagikan kepada saudara. Setelah saya menjalani kurang lebih ada 7 tahun saya lakukan, bagaimana Tuhan memproses hidup saya, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya. Dan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebenarnya saya tidak layak untuk saya berdiri di dunia ini. Tetapi oleh karena Tuhan, saya dilayakkan untuk saya boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, untuk memiliki kepakaan ini, seseorang ini harus benar-benar hidup bergaul dengan Tuhan. Paling tidak harus menyisihkan waktu berdoa dan puasa. Orang percaya mengenal Tuhan dengan benar pasti mengerti apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak sukai. Amin. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita nikmati, apakah Tuhan itu menikmati atau tidak? Nah, disinilah sulitnya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan dan kita nikmati, apakah Tuhan ini ikut menikmati atau tidak? Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebenarnya yang membuat kita ini sulit untuk mengerti kehendak Tuhan adalah karena kita memiliki kebiasaan kita yang kadang itu sudah lebih dulu menetapkan apa yang kita ingini. Ya, kebiasaan kita yang sudah lebih dahulu menetapkan apa yang kita ingini tanpa melibatkan Tuhan. Inilah yang membuat kita ini sulit, saudaraku, sulit untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, katakanlah kalau sudah A ya sudah A, kalau sudah A ya A. Diomongin kayak apapun, kadang kita ini tidak mau dengar. Merasa benar sendiri, kadang merasa pintar. Kalau ngomong nggak mau kalah, suka berdebat. Saya yakin kalau di jemaat di sini mungkin tidak ada ya. Tapi ini kadang saya alami, saudara, pengalaman hidup. Ketika saya harus berhadapan dengan orang-orang, ya. Tapi ini merupakan proses, Bapak Ibu, ya, proses ya. Jadi intinya sudah memastikan lebih dahulu keinginannya, tanpa memperdulikan apakah keinginan itu sudah sesuai dengan keinginan Tuhan atau belum. Tetapi jika seseorang memiliki kesediaan untuk menyerah pada kehendak Tuhan, serta berkerinduan menyenangkan hati Tuhan, pasti memiliki kepekaan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama ini banyak orang Kristen yang berpendapat bahwa mendengar suara Tuhan untuk memohon pimpinannya kadang itu dianggap mustahil, tidak berlaku lagi pada zaman sekarang ini, atau suara Tuhan ini dianggap sudah mati, dianggap tidak ada atau sudah tidak ada lagi. Padahal sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan jalan-jalannya. Kalau menurut pemikiran kebanyakan orang modern sekarang ini, pikiran manusialah yang utama, dan manusia itu sendiri yang berhak bertindak sesuka hatinya. Tentu Bapak Ibu Saudaraku, irama hidup seperti ini sudah merupakan irama hidup orang pada umumnya. Jadi berkenaan dengan hal ini, Tuhan melalui Yakobus menasihati agar kita tidak melupakan Tuhan dalam perencanaan. Sekali lagi, berkenaan dengan hal ini, Tuhan melalui Nabi Yakobus menasihati kita agar kita tidak melupakan Tuhan dalam perencanaan. Tadi kita sudah
kita membaca dalam Yakobus 4 ayat ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidup? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Tetapi kamu sekarang memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Sebagai orang yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan serta berhasrat dengan sungguh-sungguh akan menyenangkan hati Tuhan, tentunya kita harus memiliki hati yang rendah, atau ia harus rendah hati. Kenapa Bapak? Sebab kerendahan hati ini ternyata diukur oleh ukuran sejauh mana seseorang ini melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Ini juga merupakan sebuah kerendahan. Orang yang mau menyenangkan hati Tuhan, hidup di dalam kebenarannya, ia harus rendah hati. Jadi sikap seperti ini adalah merupakan sikap yang mengakui bahwa Allah adalah Allah semesta alam yang menentukan segala sesuatu dan berkuasa menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, setiap rencana kita ini harus dimulai dengan kalimat bila Tuhan menghendaki. Yakobus 4 ayat yang 15. Kemudian yang kedua, bahwa orang percaya yang mau hidup dalam pimpinan Tuhan ditandai dengan hidup dalam penurutan terhadap kehendak Tuhan Yesus. Artinya ialah bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik akan menuntun kita dalam segala hal supaya kita menikmati damai sejahtera dan berkat-berkat. Kemudian iblis, saudara, iblis inilah yang mengacaukan keadaan agar manusia ini tidak mengerti apa yang direncanakan Allah dalam hidup orang percaya. Iblis dengan terus-menerus membujuk orang percaya agar tidak melibatkan Tuhan dalam seluruh gerak hidupnya. Dengan banyak pertimbangan-pertimbangan yang muncul dalam benak orang percaya yang bukan berasal dari Allah. Nah, kalau sudah demikian, maka orang percaya berada di dalam pemilikan iblis, bukan melaksanakan rencana Allah, tetapi melaksanakan rencananya sendiri yang dimotori oleh kuasa dari neraka. Jadi ketidaktepatan ini tentu memiliki resiko atau konsekuensi yang cukup berat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan dalam merencanakan sesuatu harus selalu di dalam pimpinan Tuhan. Ada orang yang datang kepada Tuhan hanya berharap akan mujizatnya. Ada juga orang yang mau datang kepada Tuhan hanya mengharapkan berkat-berkatnya. Maksudnya apa? Supaya Tuhan ini ya, kita tidak tahu motivasi orang-orang datang kepada Tuhan. Ada orang yang datang, ya maksudku saudaraku, ada orang yang datang kepada Tuhan hanya mengharapkan mujizatnya, atau supaya Tuhan ini hanya memberkati di dalam setiap perencanaan. Artinya ia ini meminta pengesahan atau legitimasi tanpa terlebih dahulu mohon atau konfirmasi
dengan Tuhan atau persetujuan dengan Tuhan. Jadi cari Tuhan itu hanya karena ada maunya. Artinya ini adalah sikap-sikap yang tidak benar. Agak dalam lagi mungkin agak kurang ajar ya. Atau sikap yang suka menodong Tuhan. Contohnya begini. Ada orang yang berdoa atau doa seseorang yang mau menikah. Mereka bilang pada Tuhan begini, Tuhan, saya mau sama dia. Saya sudah menikah sama dia. Ini suratnya, ini surat nikahnya. Tolong Tuhan tanda tangan, dan Tuhan berkata. Nah, intinya kalau saya bertanya kepada saudara, kalau ada doa yang kayak begini, kira-kira Tuhan mau dengar apa enggak ya? Tentu tidak, saudara. Pasti Tuhan tidak mau dengar. Bahkan kalau malaikat Tuhan sekalipun ini mendengar, rasanya mungkin malaikat Tuhan ini mau jitak kepala kita ya. Karena apa? Ini adalah sikap yang suka mengatur Tuhan. Jadi memutuskan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan di dalam. Kemudian Tuhan diminta untuk mengesahkan atau melegalkan. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana saudaraku seharusnya kita ini bersikap sebagai orang percaya yang mau hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kita harus melangkah dengan membawa setiap persoalan kepada Tuhan, kemudian menanti dengan tekun dan sabar, mohon petunjuk dan pimpinan Tuhan. Allah akan sangat menghargai kesetiaan kita untuk memohon pimpinan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu bahwa Allah pasti bertindak menuntun langkah kita dan menunjukkan kepada kita apa yang membahayakan hidup kita sekarang ini. Tentu latihan demi latihan untuk menangkap dan menemukan pimpinannya membuat kita ini semakin peka, sehingga dalam segala hal kita ini dapat berjalan menurut pimpinannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai sekarang kita ini harus mulai melibatkan, memperkarakan, mempercakapkan segala sesuatu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin rencana kita, kerinduan kita, keinginan kita, dan segala hal yang terjadi dalam hidup ini dengan Tuhan. Inilah yang disebut hidup di hadirat Tuhan. Kita harus belajar memperlakukan Allah sebagai Allah yang real. Dan memang demikian Allah. Ia adalah Allah yang lebih nyata, yang dapat kita lihat dan kita sentuh. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jikalau seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, ia